Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Renal. Ya, ketemu lagi nih dalam podcast Diklat Latsar CPNS tahun 2002. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu sistem merit. Tapi sebelum membahas sistem merit, izinkan saya memperkenalkan diri selaku host yang akan memandu berjalannya podcast pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Renal Edwin Okpiandi. Saya penempatan di UPT Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Dan juga ada narasumber kita nih. Silahkan Bapak narasumber untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Renal. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya. Saya Alfian Arbi dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian Barat. Jabatan sekarang pemroses data dan laporan. Oke, Bapak Alfian. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Kalau saya boleh tahu, Bapak Alfian, menurut Bapak Alfi? Sistem merit itu sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Oke, kalau manfaat untuk sistem merit sendiri itu apa ya, Mbak? Untuk manfaatnya sendiri, sistem merit ini ada dua tipe. Yang pertama, manfaat untuk organisasi ya. Untuk organisasi sendiri, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dan yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tupoksinya. Dan yang ketiga, instansi mendapatkan pegawai yang berintegritas. Dan untuk selanjutnya, untuk pegawai itu sendiri, manfaatnya menjamin keadilan ruang keterbukaan dalam perjalanan karirnya. Dan yang selanjutnya, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Seperti itu, Pak. Wow, banyak ya Pak manfaat sistem merit ini. Lanjut Bapak, saya mau tanya nih, pengelolaan SDM dalam sistem merit itu seperti apa sih? Untuk pengelolaan SDM di dalam sistem merit sendiri, melingkupi perencanaan kebutuhan pegawai. Pegawai ASN terpilih, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan, seperti itu. Nah, untuk tiap-tiap poin tersebut, apa ada penjelasannya Pak? Ya, tentu ada dong. Untuk perencanaan kebutuhan pegawai, harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Untuk pegawai yang ditempatkan sesuai dengan perencanaannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan organisasi lah, dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjek lainnya. Siap Bapak. Jadi dalam sistem merit pengelolaan SDM-nya melalui banyak proses ya Bapak. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses pengadaannya juga dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan berintegritas, sampai penempatan kerja atau dinasnya pun sudah bisa diatur ya Pak. Ya, betul sekali Bapak. Oke, next Bapak, saya mau tanya lagi nih, jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian pegawai meliputi apa saja ya? Untuk penilaiannya, itu meliputi pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, dan promosi pegawai. Seperti itu. Bisa dijelaskan mungkin Pak secara singkat penilaian terkait poin-poin tersebut? Oh iya, bisa. Yang pertama tadi, pangkat dan jabatan ya. Pangkat dan jabatan itu dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Untuk yang kedua, pengembangan karir.
Pengembangan karir ASN sendiri dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Dan yang mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Untuk yang penilaian kinerja penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai tersebut. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi. Ya, sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang yang berkinerja tinggi lah, mendapat reward lah, itu. Untuk promosi pegawai sendiri dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif, seperti itu. Berarti jadi ASN itu nggak mudah ya Pak, semuanya penuh dengan aturan dan penilaian ya. Ya, betul sekali Bapak. Mantap sekali. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM ini mendukung pencapaian tujuan dan saran organisasi, memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Seperti itu mungkin Bapak ya. Aduh, tidak terasa nih Bapak sudah hampir beberapa menit ya kita berbincang mengenai sistem merit dalam pengelolaan SDM. Sudah saatnya kita untuk menutup mungkin sesi perbincangan kali ini. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi ilmunya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada podcast selanjutnya. Aduh, terima kasih Bapak Alfi. Ya, sama-sama Mas Rinal. Terima kasih kembali. Saya izin live ya Pak Alfi. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.